Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Bertemu kembali kita dalam pembacaan tafsir Al-Wajiz karya Ustaz Wahbah Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah kedua Al-Baqarah, berikutnya ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami titahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di taman ini, dan makanlah kalian berdua apa saja dari taman itu dalam keadaan nyaman sesuka kalian. Hanya jangan kalian berdua dekati pohon ini, sebab kalian berdua akan termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Semalam hari Kamis kita sudah bincang bahwa hak orang berilmu itu adalah mendapat penghormatan dari orang yang tidak berilmu. Dalam ayat itu, malaikat diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu namanya sujud tahiyah wa takrim, sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud ibadah wa ta'zim, pengabdian dan pengagungan. Sebab orang alim juga, orang berilmu tak boleh menginginkan diagungkan oleh orang lain, tapi penghormatan adalah hak dia. Kemudian apa imbalan bagi orang berilmu? Ayat ini. Di ayat tadi Allah katakan, wahai Adam, tinggal kalian di surga ini. Ini memberi isyarat bahwa orang berilmu juga boleh mendapatkan imbalan. Bahkan ini bukan tanggung, imbalan yang Allah berikan atas ilmu Nabi Adam yang juga Allah berikan adalah surga. Tinggal kalian berdua, kau dan istrimu, di taman ini. Jannah itu bahasa Arab suka diartikan sebagai surga dalam bahasa Sanskerta, surga. Tapi kalau kita lihat kamus, jannah itu adalah taman. Jadi tinggal kalian di taman ini, tinggal kalian berdua, makan buah-buahannya senyaman kalian. Hanya satu pohon ini tak boleh kalian dekati. Kalau didekati, yang tentu maksudnya adalah memakan buahnya, kalian termasuk orang zalim. Apa tafsir Ustaz Wahbah Zuhaili? Wadhkur kadzalika ayyuhar rasulu hina qulna li adama, ceritakan, kabarkan, beritakan, ingatkan wahai Rasul Muhammad, begitu juga kepada kaummu ketika kami titahkan kepada Adam, ittakhidhil jannata maskanan ma'u zaujika Hawwa'a. Ayo, tinggallah, jadikanlah taman ini sebagai tempat tinggal kau bersama istrimu Hawa. Makanlah dari apapun yang kalian inginkan di dalam surga ini. Hani'an, bersedap-sedap, berenak-enak. La'ina'an fihi, tidak ada capek. Tidak ada capek di dalamnya. Wa kula minha aklan hani'an la'ana'a, bukan la'ina'an, salah. La'ana'a fihi. Wa kula, makan kalian berdua dari taman itu, aklan hani'an, bersedap-sedap
bersedap-sedap enak la ana afi, tak ada susah, tak ada capeknya. Min ayyi makan wa min ayyi samaratin. Di tempat apa saja, di tempat mana saja di taman ini, dan buah apa saja. Hanya wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekati pohon ini. Tidak ada penjelasan pasti pohon apa yang dimasuk, apakah anggurkah, tinkah, gandumkah atau selainnya. Fala ta'kula minha, dan jangan kalian makan dari pohon yang kami larang itu. Fatakuna minal zalimina li anfusikum bil ma'siyati, maka kalian berdua pasti termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri kalian sebab maksiat. Ini hati-hati. Kita bersepakat para nabi, para rasul tidak melakukan dosa besar. Dimaksud maksiat di sini bagi orang-orang tinggi seperti mereka, salah kecil pun sudah dipandang sebagai dosa, sebagai kesalahan besar, tak berdosa, ya. Jadi seluruh ulama sepakat para nabi rasul tidak melakukan dosa besar. Jadi jangan nanti difahamkan bahwa Nabi Adam melakukan dosa besar melawan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Tidak. Karena bagi para rasul, para nabi, kesalahan kecil sudah dipandang sebagai kesalahan besar. Jadi dianggap sebagai maksiat. Nah, sebab apa? Sebab akan ada perseteruan berikut antara iblis yang tak mau sujud sebab dia sombong. Jadi ilmu yang ada pada iblis dianggapnya itu membesarkan, menghebatkan, mengagungkan dirinya. Maka ketika dia diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Namun dia lihat ayat berikut. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu ila akhiri ma qalahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dari taman itu dan mengeluarkannya dari seluruh apapun yang dialami keduanya. Dikeluarkan oleh iblis. Jadi kuasa iblis itu luar biasa. Ya, dia lebih dulu ada, kan? Culas dia. Ya, dia culas. Walau dia berilmu tapi dia culas. Sedangkan Nabi Adam belakangan baru diciptakan. Walaupun ada ilmu, kalah dengan pengalaman iblis. Jadi ilmu plus pengalaman iblis plus culas bisa menggelincirkan Nabi Adam yang punya ilmu tapi belum punya pengalaman seperti iblis, ditambah dia pun menduga baik saja. Ya, jadi iblis menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya mimma kana fih, dari apa sahaja yang dialami oleh keduanya berupa keenaan, kelezatan, kenyamanan di taman itu. Wa qulna, efeknya, karena sudah digelincirkan, kami perintahkan, kami titahkan, ihbitu, turun kalian daripada taman ini. Ba'dukum li ba'din adun, sebahagian kalian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Tapi ingat, untuk kalian di bumi ada mustaqarrun, tempat tinggal, dan juga mata, kesenangan. Tetapi ilahin, sampai pada batas waktu yang tertentu. Fa'auqa'ahuma syaitanu fi zallati wahyal khati'ah. Syaitan menjatuhkan Nabi Adam dan Hawa di dalam az-zallati, kesalahan, al-khati'ah, dan menjauhkan keduanya dari taman itu dan mengeluarkannya dari keenaan, kenyamanan, ketenangan taman itu. Bisababi irwa'ihi wa waswasatihi wa di'ai annaha syajaratul khuldi. Sebab irwa, penyesatan yang dilakukan oleh syaitan, wa waswasatihi, dan keraguan-raguan yang diprovokasi oleh syaitan, wa di'aihi, dan klaim syaitan bahwa pohon yang dilarang Tuhan itu adalah pohon yang membuat kau kekal di dalam taman ini. Padahal itu nggak ada begitu. Kekal itu bahasa Arabnya al-khuldu, khuldu. Jadi syajaratul khuldi. Dari sinilah mungkin orang berfaham bahwa pohon itu namanya pohon khuldi. Padahal kata-kata khuldi bukan menjelaskan nama pohon itu. Tapi itu provokasi syaitan dalam surah yang lain. Yang dia katakan,
wahai Adam, Tuhan sengaja larang kau makan pohon ini, karena kalau kau makan, kau akan jadi malaikat, atau kau akan kekal di taman ini. Kekal itulah bahasa Arab, yang itu khuldun. Khuldun. Jadi kalau kita satukan syajaratul khuldi. Lantas orang kita berpaham nama pohon itu adalah pohon khuldi. Tidak ada itu. Lantas provokasi culas daripada syaitan itu termakan oleh Nabi Adam yang kurang pengalaman. Dan ini juga menimbulkan pemahaman bahwa manusia ingin sesuatu yang kekal bagi dia. Ringkasnya gini, manusia itu ingin kekal. Nah, manusia itu ingin kekal. Jadi terprovokasi oleh syaitan, kalau kau makan, kau bisa kekal di taman ini. Maka dilarang Tuhan. Jadi kekal itu memang sudah watak manusia. Nah, manusia ingin segala sesuatu yang ada pada dirinya, bahkan dirinya kalau bisa kekal. Nah, tetapi ingat, itu keliru. Sebab itu ada pihak ketiga, Allah, iblis, Tuhan. Dalam kaitannya dengan ilmu kemarin, Allah, iblis, malaikat. Nah, dalam kaitan kekal-kekal ini, Allah, iblis, Tuhan. Jadi kita memang ada keinginan kekal. Apakah sesuatu benda itu ingin kekal pada kita, atau malah kita ingin kekal? Tetapi Tuhan datang menginformasikan yang kekal itu adalah Tuhan. Yang lainnya tidak. Jadi Nabi Allah Adam terprovokasi dan termakan provokasi iblis. Ya, bisababi irwaihi, sebab penyesatan yang dilakukan oleh syaitan, keraguan-raguan yang dihembuskan oleh syaitan, waddi'aihi, dan klaim syaitan bahwasanya pohon itu pohon kekal. Termakan oleh Nabi Adam. Walau Nabi Adam ada ilmu, tapi kurang pengalaman. Kehebatan syaitan itu, ilmunya ada, pengalaman ada, yang mengerikan, culasnya pun ada. Jadi ilmu plus pengalaman plus culas, itu syaitan. Ya. Fakuna li Adama wa Hawa wa iblisa. Lantas kami perintahkan kepada Adam, Hawa, dan iblis, inzilul ardi, turun kalian ke bumi. Yu'adi ba'dukum ba'dan min dzurriyyati Adama wa iblisa. Akan terjadi permusuhan, sebahagian kalian sebahagian yang lainnya. Itulah keturunan Adam dan iblis. Permusuhan apa? Ada wata imanin wa kufrin. Permusuhan yang bersifat iman dan kufur. Iman dan kufur sampai kapanpun tak akan ada damai-damainya. Bahkan sampai akhirat tak mungkin didamai-damaikan. Ya, kufur-kufur terus, yang iman-iman terus. Ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walakum fil ardi manzilu istiqrarin. Untuk kalian masing-masing di bumi ada tempat untuk tinggal. Wa manfaatin, tempat untuk mengambil manfaat. Wa ma'ashin, tempat untuk mencari kehidupan. Wa tamattu'in, tempat untuk bersenang-senang. Ila ajalin, sampai pada batasnya. Wal mautu fid dunya, itulah mati di dunia. Habis, selesai. Nah, atas kesalahan, jadi seluruh manusia buat salah, tapi belum tentu buat dosa. Atas kesalahan Nabi Adam itu, Allah kasih kepada Nabi Adam, itu diinformasikan dalam ayat ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Fatalaqa Adamu, Nabi Adam menerima dari Tuhannya kalimat, sejumlah perkataan. Fataba alaihi, yang dengan perkataan itu Nabi Adam melantunkan, menyampaikan, mengekspresikan pertaubatannya. Sungguh Tuhan Allah penerima taubat, lagi kasih. Nah, lagi-lagi orang akan mengatakan, macam mana bisa taubat kalau tidak berbuat dosa? Tadi sudah kita terangkan, orang-orang para nabi, para rasul itu, sesuatu perbuatan yang salah kecil sekalipun, mereka sudah memandangnya sebagai dosa. Jadi bukan sebagai dosa. Lantas mereka bertaubat kepada Allah atas kesalahan kecil yang dipandang sebagai dosa itu. Fa'alhamallahu Adama kalimatin qalaha. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Adam sejumlah perkataan, yang dengan perkataan itulah Nabi Adam mengatakannya. Itulah surat Al-A'raf surat 7 ayat 23. Al-A'raf surat 7 ayat 23.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami telah zalimi diri kami. Jika Kau tak ampuni kami, tak sayangi, tak kasihi, tak perhatian kepada kami, tak rangkul kami, tak ampunkan kami, tarhamna itu kan kasih ya. Kita luaskan artinya. Jika Engkau tidak ampunkan kami, lam taghfir lana, jika tak Kau ampunkan, wa tarhamna, tidak Kau kasihi kami, tidak Kau sayangi kami, tidak Kau perhatikan kami, tidak Kau rangkul kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Faqabilallahu taubatahuma. Allah Ta'ala terima taubat keduanya, yaitu Nabi Allah Adam dan Hawa. Innahu subhanahu katsirul qabuli li taubati. Allah Ta'ala itu Tuhan suci, menerima taubat. Ar-Rahim, ya, innahu Ar-Rahimu bi'ibadihi ta'ibina. Allah Ta'ala itu kasih terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Ayat ke-38. Qul nahbitu minha jami'a, kami titahkan, ihbitu, turunlah kalian semua, jami'a, minha, daripada taman ini. Hanya fa imma, jika ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian petunjuk dari aku, faman tabi'a hudaya, maka siapapun yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sebarang ketakutan pun pada diri dia, dan tidaklah mereka itu gentar. Qala ta'ala al-mukhalifina awamirahu. Allah Ta'ala bertitah kepada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ihbitu minal jannah. Turun kalian daripada taman itu. Artinya apa? Hikmah yang bisa kita ambil. Setiap melanggar perintah Tuhan, mesti menghilangkan kenyamanan spiritual. Bahasa orang sekarang, mesti jiwanya jadi tak enak. Nah, kalau jannah itu kan taman, tempat keenaan, kenyamanan, ketenangan. Nah, jadi kalau keluar dari taman kan tak enak. Nah, jadi kalau orang langgar perintah Tuhan, mesti dia mengalami kegelisahan spiritual. Dia akan mengalami ketidakenakan, ketidaknyamanan jiwanya. Sebab apa? Perintah Tuhan dia langgar. Fin atakum minni hudan. Kalau datang kepada kalian petunjuk dari aku, itulah Al-Quran, kitabullah. Faman qabila bihi wa amila, siapa yang menerima dan mengamalkannya, fala khaufun alaihim. Tidak ada sebarang kecemasan, ketakutan di dalam hati dia terhadap siksa di akhirat. Dan tidaklah mereka cemas amma fatahum fid dunya, terhadap apapun yang tak mereka peroleh di kehidupan dunia ini. Kita pingin tak dapat, dia tak cemas. Selama dia tetap berada di jalur lurus perintah Tuhan. Orang beriman itu begitu. Ingin benda dunia tak dapat, tak cemas. Tak dapat, tak cemas. Tak dapat, tak susah. Tak dapat, tak gelisah. Mengapa? Karena yang terpenting bagi dia bukan benda itu, tapi fungsi benda itu. Apakah dengan benda itu dia hasilkan pahala untuk ke surga atau tidak? Nah, jadi kalau tak ada masalah bagi dia. Fala khafun, tak ada takut dia nanti di akhirat. Apalagi di akhirat. Yang dipenting adalah tiket untuk masuk ke dalam surga berupa pahala. Jadi ayat ini menegaskan, ikut saja apa perintah Tuhan. Jangan langgar. Dan namanya juga manusia, pasti sekali terlanggar, perbaiki. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, terus begitu. Ya. Nah, ya tentu kita inginkan andai kata ada 100 item perintah Allah Ta'ala, ada 100 macam perintah Allah Ta'ala, kita ingin 100-100-nya kita buat. Tapi kalau baru 2 yang bisa kita buat, terus bagaimana? Hanya ada usaha supaya jadi 3, supaya jadi 50, supaya jadi 90, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan tidak ada kecemasannya di akhirat, di dunia. Kalau tiap memiliki sesuatu pun dia tidak akan gelisah. Itu orang beriman. Ayat yang ke-39, wallatsina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sementara orang-orang yang mereka kufur dan mendustakan. Sebab ada orang kufur tapi tidak mendustakan. Mengapa? Sebab dia belum tahu ada indahnya Islam. Nah, maka ayat ini jangan dipotong-potong. Ayat ini mengatakan, dan orang-orang kafir dan yang mendustakan, kafaru wa kadzabu, terhadap ayat-ayat kami, mereka lah pengisi neraka, kekal mereka di dalamnya. Indah sekali Al-Quran. Ya.
So kita berkeyakinan yang bukan Islam itu kufur. Yang bukan Islam itu kufur. Lah lantas dia belum Islam karena nggak tahu ada Islam. Kufurkah dia? Kufur. Tetapi apakah dia kazzabu? Belum tentu juga. Oleh karena dia belum tahu indahnya Islam. Maka ayat ini, orang-orang kufur dan mereka kazzabu, mendustakan ayat-ayat kami, merekalah pengisi neraka, mereka kekal dalam neraka. Ya, ini perbincangan keimanan, gitu ya. Ayat 39. Ustaz Wahbah menafsirkan, wa ammal ladzina kafaru billahi wa jahadu wahdaniyatahu wa a'radu an hidayati wa kutubihil munazzalati yukazzabu bil Qur'an fa ulika hum ahlun nar muqimuna fiha la yakhrujuna minha ila al-abadi. Orang-orang yang mereka kufur terhadap Allah Ta'ala, mereka ingkar akan keesaan Allah Ta'ala, berpaling dari hidayah dan kitab yang Allah turunkan, malah mendustakan Al-Quran, merekalah pengisi neraka, kekal di dalamnya, tak keluar abadi. Ya. Kemudian ayat yang ke-40. Di antara orang-orang yang kufur dan mendustakan itu pada saat itu adalah Bani Israel. Semua Bani Israel saat itu tidak juga. Nabi Musa itu Bani Israel. Kan? Jadi di antaranya adalah Bani Israel yang ada pada saat itu. Ayat 40. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingat kalian nikmatku kepada kalian, aku berikan itu nikmat. Penuhi janji kalian kepadaku, kupenuhi janjiku kepada kalian. Kepadakulah farhabun, kalian pantas takut. Pantas takut. Farhabun, kepadakulah kalian takut. Ya. Lihat ayat 40. Ya aulada Ya'qub, wahai turun Nabi Ya'qub, udhkurun, keturunan Nabi Ya'qub, anak cucu Nabi Ya'qub, udhkurun ni'mati alaikum. Ingat kalian nikmatku untuk kalian kepada nenek moyang kalian. Apa itu? Bi'inkadikum minal gharaqi. Selamat, ku selamatkan kalian. Walaupun yang diselamatkan nenek moyangnya bukan mereka yang saat itu berada bertemu dengan Rasulullah di Madinah, tapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan. Ya seperti kita juga yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kan bukan kita. Tapi pendiri-pendiri bangsa kita. Bapak-bapak pendiri bangsa kita. Tetapi kan kita juga merasa waktu itu bahwa kita juga memproklamirkan, bahwa kita berhadapan-hadapan dengan para penjajah. Seperti itu juga. Jadi kata Allah Ta'ala, ingatlah nikmatku kepada kalian dan kepada nenek moyang kalian. Kulepaskan kalian daripada tenggelam. Kulepaskan kalian daripada kebengisan, kekejaman, kesewenang-wenangan Fir'aun. Dan kuberi kalian tazlilil ghamam, naungan awan, supaya tidak panas di padang pasir itu. Dan kuturunkan dan turunkan kitab untuk kalian. Wastifai rusulu minkum, dan terpilih para rasul dari kalian. Wadadzalik, dan terlampau banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ingat kalian itu. Wa aufu bi ahdi ilaikum fit Taurah. Ingat kalian, penuhi oleh kalian, sempurnakan oleh kalian, genapi oleh kalian janjiku kepada kalian yang ada dalam kitab Taurat. Apa itu yang harus digenapi itu? Bittiba'i Muhammad SAW. Mengikut Nabi Muhammad SAW. Itu ada disebut dalam kitab Taurat. Kalau kalian ikuti itu, uhaqqiq lakum, kupastikan untuk kalian madobintu lakum, apa yang kujamin kepada kalian. Kalian genapi janji itu, kupastikan, kupenuhi apa yang kujamin untuk kalian, minal jaza ila hasani wassawabil jazili ala ta'ah, berupa balasan yang baik, pahala yang melimpah ruah atas kepatuhan kalian. Ingat, wa khafuni wa la takhaf ahadan siwaya. Takut kalian kepada aku, jangan kalian langgar janji kita itu, jangan kalian ingkari perintahku itu. Jangan takut kepada siapapun selain aku. Itu ya. Ayat 41. Wala talbisul haqqa bil batil tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur baurkan yang benar dengan yang salah. Jangan kalian campurkan yang benar dengan yang salah. Jangan kalian sembunyikan yang benar sedangkan kalian tahu itu. Kalian tahu yang benar, jangan disembunyikan, jangan dicampur adukkan.
Jadi benar nggak jelas, salah pun nggak jelas. Yang lebih parah, salah jadi benar di pandangan mata orang karena kalian campur baurkan. Yang benar jadi salah, jangan. Wasad itu ayat yang ke lewat dari 40 mestinya ke 41 dulu. Tadi 40, kita 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian terhadap yang telah kuturunkan kepada kalian. Bima anzaltu lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengkufurinya. Jangan kalian jual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Kepadakulah kalian mestinya bertakwa. Ayat 41 ya, tadi kelewatan. Wa aminu ma anzaltu. Dan berimanlah kalian dengan sesuatu yang telah aku turunkan, yang fungsinya musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Apa maksudnya ini? Wa saddiqu bil Qur'anil ladzi anzaltu ala Muhammadin. Benarkan oleh kalian Al-Qur'an yang telah kuturunkan kepada Muhammad. Benarkan oleh kalian Al-Quran yang telah kuturunkan kepada Muhammad SAW. Yang Al-Quran itu musaddiq, pembenar terhadap Taurat. Jadi bima anzaltu, imani apa yang telah kuturunkan kepada Muhammad, musaddiqan. Hal keadaan Al-Quran itu membenarkan isi kitab yang telah kuturunkan kepada kalian, yaitu Taurat. Dalam hal tauhid, dalam hal usulil i'tiqad, pokok-pokok keyakinan, dalam hal fadail, fadilat. Jangan wala takun awalaman kafara. Jangan kalian menjadi orang yang pertama mengkufuri Al-Quran itu. Jangan kalian jadi pionirnya. Wala tastabdilu bi ayatil amirati bi ayatil amirati wan nahyati ayatin ukhra muharrafatan. Jangan kalian ganti-ganti ayat-ayatku yang berisi perintah dan larangan dengan ayat-ayat lain yang sudah kalian muharraf, tahrif, putar balikkan, selewengkan. Jangan. Wala tabi'uha bi'aradin qalilin. Jangan pula kalian jual belikan ayatku itu. Yang benar kalian kata salah, yang salah kalian kata benar. Demi apa? Aradin qalilin. Ganti yang sedikit. Ganti yang sedikit ini maksudnya adalah kehidupan dunia. Jangan jual ayat Quran. Yang salah kata Quran salah, yang benar kata Al-Quran benar. Jangan yang benar kalian ubah menjadi salah, yang salah kalian katakan benar demi mendapatkan ketenangan, kesenangan, keenaan kehidupan dunia ini. Wariyasatan zaifatin. Dan jangan kalian jual belikan pula demi menjadi riasah, demi menjadi pemuka, menjadi pemimpin, menjadi tokoh zaifah yang palsu. Ya disebut palsu oleh karena memutarbalikkan yang benar jadi salah, salah jadi benar. Lantas mereka jadi pemuka, menjadi tokoh. Itu disebut namanya zaifah, palsu, gadungan. Walau nampaknya bagus. Ya. Wasamanin baksin min hutamid dunia. Dan harga yang rendah daripada mata benda dunia ini. Jangan. Demi keenaan hidup dunia, demi mata benda dunia, demi keenaan, kenyamanan, demi kesenangan dunia. Kalian jual ayat-ayat Quran. Benda-benda yang salah kalian benarkan dengan Al-Quran. Demi benda-benda yang benar kalian salahkan dengan Al-Quran. Demi dunia. Untuk kita. Kalau untuk mereka tentunya Taurat. Demi kalian dapatkan keenaan, kesenangan dunia. Yang salah kalian benarkan dengan ayat Taurat. Yang benar kalian salahkan dengan ayat Taurat. Jangan begitu, kata Allah Ta'ala. Wa khafuni, takut kalian sama aku. Wahdaru iqabi, takut kalian siksaku. Wala takhafu adan khairi. Jangan takut kepada siapapun kecuali aku. Itu kata Allah Ta'ala. Lugas bahasa Allah. Jangan takut sama siapapun kecuali aku. Al-Quran bilang begini, kalau kita begini. Al-Quran bilang begitu, begitu. Kalau mereka Taurat. Taurat bilang begini, begini. Taurat bilang begitu, begitu. Jangan karena maut enak di dunia ini yang sekejap ini, ubah-ubah ayat Al-Quran, ubah-ubah Taurat. Imani Quran, kata Allah kepada mereka melalui Rasulullah. Sebab dengan imani Al-Quran itu, pastilah kalian juga mengimani Taurat. Karena Al-Quran itu musaddiqan, membenarkan isi Taurat. Kalian imani Taurat, semestinya juga imani Al-Quran. Tapi begitulah kenyataannya. Mereka tak mau.
Balik kita ke ayat tadi. Wala talbisul haqqa, ayat 42. Jangan campur. Wala tukhlitul haqqa minad dini bil batili min indikum. Jangan kalian campurkan kebenaran agama dengan kebatilan yang itu berasal dari diri kalian sendiri. Yang benar dengan yang dusta, jangan. Wala tukhfu hujajallahi allati aujaba 'alaikum tablighaha. Jangan kalian sembunyikan alasan-alasan yang dikemukakan Allah, yang Allah wajibkan kepada kalian untuk disampaikan. Jangan kalian sembunyikan. Kalian simpan-simpan. Kalian alim ulama, tahu itu. Wa minhal basyaratul mudawwanatu fi kitabikum bi ba'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi. Di antaranya kebenaran itu adalah kabar gembira. Mudawwanah yang telah disusun Allah kabar gembira itu di kitab-kitab kalian. Apa isinya? Apa kabar gembira itu? Kebangkitan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Antum ta'lamuna annahu rasuli. Kalian tahu itu, kalian yakin itu bahwa beliau adalah Rasulku. Sedangkan Quran kitabku dan firmanku. Jadi itulah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah untuk dijelaskan, untuk disampaikan kepada kita seluruhnya. Waktu itu orang-orang yang berada di Madinah. Karena Makkiyah ini Madinah, ya, disampaikan oleh Rasulullah. Berlaku pula lah untuk kita. Lantas di antara perintah Allah, apa yang harus kita lakukan? Walau ayat ini dalam kaitannya Rasulullah dengan orang Yahudi waktu itu, tapi juga berlaku untuk kita. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi. Hari ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.